Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil sehari kerja kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Produk Olahan Ikan Sari Ulam. Anggota kelompok kami yang pertama ada Surani dengan NIM 112100205, yang kedua ada Maulina Umul Barokah dengan NIM 112100206, yang ketiga ada Melania Ajeng Kartini dengan NIM 1121152, yang keempat ada Ali Umar dengan NIM 112100257. Yang pertama adalah latar belakang. Penjualan adalah kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha, pemuasan kebutuhan, serta keinginan pembeli atau konsumen. Guna untuk mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba atau keuntungan, definisi penjualan adalah merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Penjualan juga merupakan salah satu sumber pendapatan seseorang atau suatu perusahaan yang memiliki transaksi jual dan beli dalam suatu perusahaan. Apabila semakin besar penjualan, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh seseorang atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, suatu metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data yang langsung dari sumbernya dengan cara pengamatan langsung ke tempat objek riset. Yang kedua ada wawancara, suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data dengan tanya jawab mengenai keterangan yang diperlukan untuk bahan penulisan makalah. Selanjutnya ada metode pengembangan software. Metode pengembangan yang akan kelompok kami gunakan yaitu metode Scrum. Scrum adalah kerangka yang kerja mengembang produk, tahu di bagian mana saja produknya bisa dikembangkan lagi hingga mencapai bentuk yang sempurna. Untuk itulah dalam metode Scrum, produk sebelumnya tetap akan menjadi contoh karena dikembangkan dari sana. Metode Scrum merupakan metodologi yang termasuk dalam Agile Software Development. Scrum dinilai dapat menghasilkan kualitas perangkat lunak yang baik sesuai dengan keinginan pengguna. Dapat digunakan dalam proyek besar maupun kecil dan mudah untuk mengadopsi perubahan. Oke, selanjutnya ada alasan kenapa kami memilih metode Scrum, yaitu yang pertama, berorganisasi sendiri dengan fokus pada tim. Yang kedua, tidak perlu dokumentasi di dalam jumlah besar. Scrum menggunakan pendekatan yang to the point dalam membagikan tugas atau menanyakan progres. Yang ketiga, tim Scrum adalah sebuah tim yang memiliki lintas fungsional sehingga bisa bekerja sama sebagai satu kesatuan. Yang keempat, ada komunikasi yang kuat dan banyak interaksi. Yang kelima, memiliki ritme yang pasti dan berulang untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu maksimal 30 hari. Yang keenam, alih-alih mencoba melakukan keseluruhan pekerjaan pada saat bersamaan, Scrum membantu menyelesaikannya satu persatu dengan interval waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ada perancangan dan pembangunan website yang dibuat berdasarkan permintaan dan kebutuhan toko produk olahan ikan sari ulam. Yang kedua ada backend office. Yang ketiga ada front-end. Yang keempat keamanan atau security. Yang kelima ada komunikasi. Yang keenam software. Yang ketujuh pengguna. Lanjut bab 2 landasan teori. Dalam bab 2 ini ada konsep dasar sistem. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Dilihat dari definisi tersebut, sistem merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi saling bekerja sama, saling bergantung satu sama lain. Sistem dapat dirinci lebih lanjut dari pengertian umum sistem itu sendiri. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar sistem. Yang pertama ada setiap sistem terdiri dari unsur-unsur dan setiap unsur-unsur terdiri dari subsistem yang lebih kecil dan unsur-unsur yang membentuk subsistem tersebut. Yang kedua, ada unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari suatu sistem. Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan lainnya dan bekerja sama.
Yang ketiga, ada unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Setiap sistem tentunya memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar lagi. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka sistem secara garis besar merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang memiliki fungsi berbeda-beda, namun saling berketergantungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Oke, selanjutnya ada informasi secara etimologis. Penafsiran dari informasi merupakan berawalan dari bahasa Latin. Ialah informationem, yang berarti ilham. Garis besar ataupun isyarat data dapat dibandingkan kepada bermacam wujud mulai dari catatan, lukisan, bagan-bagan, audio, film, serta lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat ini. Informasi merupakan sekumpulan informasi atau kenyataan yang diolah dengan metode khusus, sehingga memiliki atau mempunyai maksud untuk menerima dari informasi tersebut. Informasi yang sudah diolah jadi suatu yang bermanfaat untuk sang ekseptor, artinya ialah bisa membagikan penjelasan ataupun wawasan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Surani. Baik, saya Surani akan melanjutkan dari presentasi dari Melani. Yang pertama di sini ada sistem informasi, suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama anak-anak untuk melakukan saran tertentu, sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi tertentu dengan laporan yang dibutuhkan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dengan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang merancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia, di mana sebagai besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagai bagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Selanjutnya ada peralatan pendukung. Peralatan pendukung atau tool system merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, ataupun diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Fungsi dari peralatan pendukung atau tool system adalah untuk menjelaskan kepada user bagaimana fungsi dari sistem informasi dapat bekerja dengan suatu bentuk logika model dan physical model. Selanjutnya ada UML. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. Suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. Diagram aplikasi juga mudah dipelajari dan dipahami. Selanjutnya, ada activity diagram merupakan bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Dalam unit modeling diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Diagram aktivitas menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Di samping sini ada gambar dari activity diagram. Yang pertama itu ada pelanggan. Pelanggan datang ke toko lalu memilih barang. Setelah itu, pelayan mencatat produk yang diinginkan pelanggan. Lalu, pelayan memberikan barang jika masih tersedia. Pelayan juga memberikan informasi jika barang kosong. Setelah itu, pelanggan menerima barang. Lalu, pelayan mengarahkan pelanggan ke kasir. Setelah itu, pelanggan memberikan barang yang telah dipilih kepada kasir. Kasir mencatat pesanan di nota, lalu memberikan nota putih kepada pelanggan dan menyimpan nota pink untuk arsip.
Selanjutnya, pelanggan membayar sesuai nominal yang tertera di nota, lalu kasir menerima uang pembayaran. Selanjutnya, ada kasir memberikan pesanan yang telah dibayar. Lalu pelanggan menerima pesanan dan selesai. Nah, untuk kasir membuat laporan, setelah itu kasir juga memberikan laporan ke pemilik. Lalu pemilik menerima laporan, setelah itu selesai. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram adalah suatu dari berbagai jenis diagram UML, Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Di samping ini ada contoh dari use case diagram yang berjudul Sistem Informasi Penjualan. Di sini ada pelanggan dengan login, memilih produk, memesan produk, transaksi pemesanan, dan melakukan pembayaran. Lalu ada admin dengan mengelola data produk, mengelola data pesanan, mengelola data transaksi, dan menerima pembayaran, dan mengelola data hasil penjualan. Setelah itu, pemilik memiliki akses menerima data produk dari admin dan menerima laporan penjualan. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statistis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Di samping ini ada contoh dari kelas diagram proyek kami. Yang pertama ada pemilik, login, dan barang. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Message atau pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesanan yang terurut. Di samping ini ada contoh dari sequence diagram yang bisa kalian lihat. Selanjutnya ada IRD, Entity Relation Diagram, atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antara objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Nah, di samping ini ada contoh dari IRD, akan saya bantu jelaskan. Yang pertama ada penjual, lalu di dalam penjual ada ID penjual, nama penjual, nomor HP, dan alamat. Lalu penjual menjual barang. Di dalam barang ada ID barang, nama barang, harga, dan stok. Barang itu berhubungan dengan dibeli pelanggan. Di dalam dibeli ini terdiri dari ID pelanggan dan tanggal. Setelah itu pelanggan terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Selanjutnya ada LRS. Menurut Simar Mata dan Paryudi dalam jurnal Fridayanti dan Mahdiati 2016 halaman 132, Logical Record Structured atau LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas. Menentukan kardinalitas jumlah tabel dan Fortune Key atau FK. Nah, di sebelah ini ada gambar dari LRS. Yang pertama ada penjualan, di dalam tabel penjualan ada ID penjualan, nama penjual, dan nomor HP serta alamat. Selanjutnya ada barang. Di dalam barang ini ada ID barang, nama barang, harga, dan stok. Lalu ada pelanggan, di dalam tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Terima kasih, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Maulina. Baik, saya Maulina akan melanjutkan presentasi dari Surani. Sejarah Toko Sari Ulam Tegal. Berdiri sejak tahun 2006, bisnis ini dibuat oleh Bapak Budi yang tadinya seorang nahkoda yang dibantu oleh istrinya.
Sebenarnya Pak Budi meneruskan usaha ini dari tahun 1996, dimulai dari jualan empek-empek namun kecil-kecilan. Sehari hanya membuat 3-4 kg. Berhubung Pak Budi menganggur setelah berhenti menjadi nahkoda, jadi Pak Budi mengembangkan usaha ini. Usaha ini pun semakin berkembang setelah mendapatkan bantuan mesin, truk box, dan juga freezer dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tegal pada tahun 2009. Mengapa diberi nama produk olahan ikan sari ulam? Karena bahan dasarnya menggunakan berbagai macam jenis ikan dan juga berbagai macam olahan ikan. Bermodalkan ketekunan, Pak Budi dan istrinya kini bisa mengelola bisnis produk olahan ikan sari ulam. Berikut daftar harga pada toko sari ulam Tegal. Untuk keong mas dengan harga 15.000, empek-empek ikan 15.000, lumpia ikan, otak-otak, ekado, siomay ikan, dan juga nugget dengan harga masing-masing 15.000. Lalu ini merupakan struktur organisasi dan fungsi. Struktur organisasi dan fungsi dimulai dari pemilik, lalu ada karyawan, pelayan, dan kasir. Dengan masing-masing tugasnya yaitu pemilik memastikan penjualan semakin meningkat dan mengelola karyawan atau bawahannya. Karyawan sebagai mengelola pelayanan atau produksi olahan ikan sari ulam setiap harinya. Pelayan melakukan aktivitas menanyakan produk yang akan dibeli oleh pelanggan. Kasir sebagai yang bertanggung jawab dalam melayani pembayaran yang dilakukan pelanggan. Proses bisnis sistem akuntansi berjalan. Pada proses penjualan olahan ikan sari ulam yaitu pelanggan datang langsung ke tempat usaha produk olahan ikan sari ulam. 2. Pelanggan memilih produk kemudian melakukan pemesanan. 3. Pelanggan melakukan pembayaran kepada admin. Lalu yang keempat, admin menyerahkan nota putih untuk bukti pembayaran kepada pelanggan. Spesifikasi dokumen masukan. Nama dokumen, data pesanan, fungsi sebagai bukti penjualan, sumber pelanggan, tujuan admin, media lisan, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap hari, dan bentuk dokumen yaitu kertas. Spesifikasi dokumen keluaran. Nama dokumen, nota rangkap putih, fungsi sebagai bukti pembayaran, sumber admin, tujuan pelanggan, dengan media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap customer melakukan pembayaran, dan bentuk dokumennya yaitu nota. Permasalahan pokok. Dari hasil pengamatan dan analisa, maka kami sebagai penulis dapat mengemukakan beberapa masalah yang terjadi pada sistem berjalan, yaitu yang pertama, mulai dari proses pengolahan data pesanan sampai penjualan hanya dilakukan oleh administrasi. 2. Dalam pembuatan laporan masih terjadi kesalahan, dikarenakan ada data-data yang hilang disebabkan oleh sistem yang digunakan masih manual. 3. Belum diterapkannya sistem komputerisasi dalam pengolahan datanya, sehingga membuat proses tersebut berjalan lebih lambat dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencari data seperti mencari data barang di dalam stok barang. Pemecahan masalah. Dari masalah yang terjadi dapat penulis simpulkan, yaitu penulis mengusulkan beberapa pemecahan masalah. Yang pertama, merekrut karyawan baru untuk membantu admin dalam melayani pelanggan. Yang kedua, membantu penyimpanan data laporan transaksi dan laporan penjualan per bulan yang diambil dari database sehingga mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan laporan. Penulis pun mengusulkan untuk merancang tampilan program dengan menggunakan penggunaan database Microsoft Access. Yang terakhir, perlu adanya sistem yang terkomputerisasi untuk meminimalisirkan terjadinya kesalahan. Kesimpulannya adalah, usaha olahan ikan sari ulam merupakan usaha rumahan yang berdiri tahun 2006. Usaha ini pertama kali memperkenalkan produk olahan ikan di Tegal. Dengan adanya sistem informasi berbasis web ini dapat membuat produk olahan ikan sari ulam lebih dikenal dan mempermudah pengunjung dalam memperoleh data tentang barang yang dijual. Sistem informasi untuk memberikan kemudahan administrasi dalam penyimpanan dan pengolahan data yang guna mempermudah kinerja dalam operasional. Dengan adanya database mempermudah dalam membuat suatu sistem keamanan agar orang yang tidak berkepentingan dapat
mengakses data yang penting dengan menggunakan password administrasi. Sarannya yaitu, agar dapat meminimalisir kesalahan, maka perlu adanya sistem yang terkomputerisasi dan dibuatkannya aplikasi program sehingga data lebih terjamin keamanannya. Untuk pengembangan teknologi di masa yang akan datang, dapat juga dikembangkan berupa aplikasi berbasis web interface yang menghubungkan sistem basis data kepada para pengguna. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.